Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Lely Edelweiss. Di video kali ini kita akan membuat teratai square. Di sini aku memakai benang polyester atau polycherry, dan untuk hakpen aku pakai nomor 4. Sediakan juga untuk merapikan sisa-sisa benang. Untuk gradasi warna, aku akan bikin yang seperti ini. Teman-teman bisa membuat dengan variasi sendiri ya. Pertama kita buat magic ring. Lalu buat 8 single crochet atau SC. 1 2 3 4 5 6 7 8. Lalu kencangkan benang yang di bagian tengah. Setelah itu slip stitch pada SC yang pertama. Slip stitch. Oke, seperti ini. Lanjut ke putaran yang kedua. Buat 1 chain atau rantai. Lalu buat SC pada lubang yang sama. Di sini kita akan membuat 3 chain atau 3 rantai, lalu SC. 3 chain, lalu SC di sebelahnya, 3 rantai atau chain, lalu SC di sebelahnya, 3 rantai, lalu SC. Ini kita akan mendapatkan 8 buah di satu putaran penuh. Yang terakhir kita slip stitch pada SC yang pertama tadi. Di sini kita akan mendapatkan 8 cluster. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sudah, kita potong dulu benangnya. Lalu kita rapikan. Jadinya seperti ini. Kita lanjut ke putaran yang ketiga. Pertama kita buat slip knot. Di sini untuk mengawali kita memakai standing double crochet. Jadi tidak dari bawah. Untuk mengawalinya kita bisa memilih dari yang mana saja ya teman-teman. Nah, untuk lubang yang pertama kita akan mengisi dengan 3 double crochet together atau 3 DC tuck. 1, ini DC yang tidak kita selesaikan atau kita tahan. 2, 3. Setelah 3, ini kita selesaikan atau kita satukan. Kemudian kita buat 5 chain atau 5 rantai. 1, 2, 3, 4, 5.
Kemudian slip stitch pada lubang yang sama. Kita slip stitch. Lalu slip stitch ke lubang selanjutnya. Kemudian buat 5 chain. Setelah 5 chain, kita buat 3 DC top atau 3 DC cluster. 1, 2, 3, lalu satukan. Buat 5 chain. 3, 4, 5. Lalu slip stitch pada lubang. Nah, seperti ini jadinya. Dan ini kita buat di masing-masing lubang. Sudah yang terakhir, kita buat 5 chain, slip stitch, lalu slip stitch lagi di lubang yang pertama, buat 5 chain yang terakhir, 2, 3, 4, 5, slip stitch pada ujung atau pertemuan dari 3 cluster tadi. Oke, seperti ini. Lalu kita putus benangnya. Jadinya seperti ini. Nah, untuk sisa benang, teman-teman bisa langsung merapihkan atau dirapihkan pada saat terakhir. Selanjutnya, kita buat slip knot. Lalu buat front post treble crochet. Untuk membuat treble crochet ini kita kait 2 kali. Jadi kita buat front post seperti ini. Ya. Untuk yang pertama kita buat standing atau berdiri tanpa kita membuat chain terlebih dahulu. Lalu kita akan mengisi di bagian ini, di bagian 5 rantai ini dengan SC, HDC, dan juga DC. Di sini kita buat SC terlebih dahulu, SC, lalu HDC atau half double crochet, lalu DC. Kemudian kita membuat picot dengan 5 chain. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu slip stitch di bagian 2 loop ini. Ya. Slip stitch. Lanjut, kita akan mengisi 5 chain yang di bagian sisi sebelah kiri. Di sini sebaliknya, yaitu kita buat DC dulu, DC, HDC, lalu SC. DC atau double crochet, lalu HDC atau half double crochet, lalu SC. Seperti ini. Kemudian kita buat front post treble crochet. 1, 2, kita ambil di sebelah sini. Jadinya seperti ini. Lanjut kita isi lagi yang bagian
5 SC, ini dengan SC, HDC, lalu DC. Lalu picot 5, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu DC, HDC, lalu SC. Kalau sudah, kita buat front post treble crochet atau FPTR. Oke, jadinya seperti ini. Kita lakukan hingga satu putaran selesai atau 8 kali. Terakhir kita slip stitch pada FPTR yang pertama tadi. Jadinya seperti ini. Lalu kita putus benangnya. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita rapikan di bagian belakangnya. Dan ini hasilnya setelah kita rapikan di bagian belakangnya. Dan untuk bagian bunganya ini sudah jadi, tinggal kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan membuat bagian square-nya. Pertama kita buat slip knot, lalu buat SC atau single crochet. Ini kita ambil di bagian ujung dari 3 DC cluster, tapi kita ambil dari belakang. Di sini kita buat SC atau single crochet. Jadi setelah SC kita buat 3 chain atau 3 rantai. Lalu SC lagi pada ujung dari 3 DC cluster. Di sini kita buat SC. Lalu 3 chain. Kemudian buat lagi SC. Nah, ini kita lakukan hingga 8 kali atau selesai satu putaran. Ini kita gunakan untuk dasar dari kita membuat square. Tiga chain yang terakhir kita slip stitch pada SC yang pertama. Kita slip stitch untuk menyelesaikan. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi ada 8 lubang dari 3 chain.
Nah, selanjutnya kita akan mengisi lubang dari yang sudah kita buat tadi. Pertama kita buat slip stitch untuk kita memulai dari tengah lubang. Buat 3 chain sebagai ganti DC yang pertama. Lalu tambahkan 2 DC atau 2 double crochet. 1 2. Nah, ini kita isi 3 DC. Lalu untuk yang selanjutnya ini adalah untuk pojok. Ini akan kita isi dengan 3 TR, 2 chain dan 3 TR. Oke, kita buat TR atau treble crochet. Kait 2 kali. Nah, seperti ini. Kita buat 3 kali. 1 2. TR yang ketiga. Lalu 2 chain. 3 TR lagi di lubang yang sama. Jadi untuk setiap pojoknya kita akan membuat seperti ini ya. Oke, TR yang ketiga. Nah, ini adalah pojok dari square kita. Jadi nanti setiap pojok akan seperti ini hitungannya. Oke, lanjut. Untuk sebelahnya, ini bagian tengah kita isi dengan 3 DC atau 3 double crochet. 3. Nah, kemudian di sampingnya lagi kita akan melakukan hal yang sama untuk setiap pojok tadi kita isi dengan 3 TR, 2 chain dan 3 TR. Ini kita lakukan hingga selesai, hingga kita mendapatkan 4 sudut. Jadi di sini kita isi 3 DC, lalu di sini untuk sudut 3 TR, 2 chain dan 3 TR. Di sini 3 DC, kemudian di sini untuk sudut 3 TR, 2 chain dan 3 TR. Dan setelah TR yang terakhir, slip stitch pada 3 chain yang pertama tadi. Nah, ini baris atau putaran yang pertama. Kita lanjutkan untuk putaran yang kedua. Buat 3 chain sebagai pengganti dari double crochet. Masing-masing akan kita isi dengan 1 DC atau double crochet. Nah, untuk yang di bagian pinggir ini, yang di bagian tengah ini akan kita pakai untuk mengunci dari ujung kelopak. DC. So, ini yang bagian tengah ya, ini jadi yang di ujung ini, yang di pojok ini kita ambil yang bagian tengah. Lalu buat double crochet yang tidak kita selesaikan. Lalu untuk menyelesaikannya kita ambil dulu loop di bagian belakang. Ini ada 2 loop. Oke, ada 2 loop yang kita ambil. Ini ya teman-teman, dia yang di belakangnya picot 5. Ini kita ambil, kita slip stitch ke sini, lalu ke sini untuk menyelesaikan DC yang ada di nomor 2 dari pojok.
Kemudian buat DC lagi 1, ini di bagian yang paling pinggir. Nah, seperti ini. Lalu untuk lubang di bagian pojok kita isi dengan 3 DC, 2 chain dan 3 DC. Tiga DC, 2 chain dan 3 DC. Satu, 2, 3. Oke. Setelah pojok selesai, buat 1 DC lagi di sini, di atasnya TR yang paling pinggir. Nah, kemudian DC yang kedua ini kita pakai untuk mengunci kelopak. Jadi tidak kita selesaikan dulu seperti ini, masih ada 2 loop. Kemudian kita cari loop yang ada di belakang picot. Sini ya. Lalu slip ke sini dan slip lagi ke 2 loop tadi untuk menyelesaikan si double crochet atau DC. Lalu lanjut kita isi satu persatu untuk DC-nya. Nah, kalau bagian tengah ini yang 3 ini tetap kita isi satu-satu. 1, 1, 1. Nah, ini yang kelompok bagian pinggir ini kita isi 1 DC. Lalu yang di bagian tengah kita buat setengah dulu, sisakan 2 loop. Kemudian ambil loop di belakangnya picot ya. Kemudian slip stitch ke sini, slip stitch ke sini lagi. Lanjut buat DC di pinggir. Nah, jadinya seperti ini. Ini gunanya untuk mengunci dari kelopak ini. Jadi dia tidak lepas gitu ya. Jadi dia terkunci sehingga bentuknya akan tetap menempel gitu. Lanjut kita selesaikan hingga 1 putaran. Pojoknya kita isi 3 DC, 2 chain dan 3 DC. Oke, kita lanjutkan dulu. Dan ini DC yang terakhir. Ini. Oke, setelah itu slip stitch pada 3 chain yang pertama. Nah, jadinya seperti ini. Belakangnya seperti ini. Kita lanjutkan ke putaran yang ketiga. Ini masing-masing kita isi dengan 1 DC. Yang pertama kita ganti dengan 3 chain. Lalu masing-masing diisi 1 DC. Bagian pojok kita isi dengan 3 DC, 2 chain dan 3 DC.
Kalau pojok kita isi 3 DC, dua chain dan 3 DC. Selanjutnya kita lakukan satu putaran hingga selesai. Dan ini DC yang terakhir. Ini sudah selesai, tinggal kita putus benangnya, lalu kita selesaikan. Kita membuat invisible join, jadi kita buatnya di sebelah sini, buat satu mata rantai. Seperti ini ya. Nanti hitungannya akan sama antara sisi satu dengan sisi yang lainnya. Tinggal kita rapikan atau kita kunci. Ini hasil di bagian belakangnya, kemudian ini di bagian depan. Teratai square kita sudah selesai. Kita bisa membuat dengan variasi warna yang kita inginkan. Nah, ini square bisa kita buat untuk berbagai macam project. Misalkan dompet, tas, tempat HP, kemudian selimut, dan yang lainnya. Oke teman-teman, semoga tutorialnya bermanfaat ya. Next project kita bikin dari square yang sudah kita buat ini ya. Sampai jumpa di video yang lainnya. Terima kasih. Edelweiss, indah melekat abadi. Bye-bye. Wassalamualaikum.